cukup ini ya, cukup apa namanya, interaksi makhluk itu tuh cukup intens gitu sama sama anggota keluarganya si Sylvie itu. Yang gua tangkep sih. Hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman Terror Project. Seperti janji gua ya, yang udah gua sampaikan kemarin, kalau gua tuh bakal ngundang narasumber gua sekaligus partner lah untuk kemungkinannya. Buat episode-episode selanjutnya gua akan didampingi sama partner gua. Mudah-mudahan kita bisa ngasih sajian-sajian yang menarik ke depannya buat teman-teman penikmat horor. Jadi di sini gue mau memperkenalkan sahabat gue sekaligus partner gue di acara ini, di podcast kita ini. Oke Bang Deo, silahkan perkenalkan diri lo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Dedeo ya. Oke. Partner ataupun partner di musik juga gitu. Oke. Ya seperti itu. Gue sambil ngerokok Bang Deo ya. Oke, siap, lanjut ya, silahkan. Oke, mungkin lo bisa kasih identitas lu secara lengkap lah, mungkin tempat tinggal lu di mana atau umur lu berapa gitu, biar lebih spesifik aja kan, teman-teman juga biar tahu gitu. Ya. Kalau kelahiran dari Jampang, Wetan, Sukabumi ya. Tapi kalau besar kita di sini Tangerang. Kita lama di Tangerang di sini. Ya alhamdulillah cukup kita dapat pengalaman ataupun ilmu-ilmu pengalaman lah gitu ya. Tepat di pengalaman ya. Yang pasti pengalaman gitu. Oke, mungkin kemarin kan gua ya sebagai host di sini, kemarin kita udah ngundang satu orang narasumber yang kemarin ceritanya cukup menarik sih buat gua, dan mungkin cerita dia tuh masih bisa berlanjut di Terror Project ini. Karena gue pikir respon dari teman-teman juga cukup antusias lah buat nyimak cerita dia gitu. Soal satu keluarga dia tuh sering diganggu sama makhluk-makhluk astral gitu kan istilahnya. Terus dia mungkin ngerasa nggak nyaman sama keluarganya juga, sama lah nggak nyaman. Nggak ada kenyamanan lah di rumah itu ya, itu jelas ya itu ya. Jadi kemarin tuh dia berbagi atau sharing sama gua kan, sama kita, sama teman-teman juga di rumah soal pengalaman dia. Dan gua rasa kita juga kan bertiga pernah ngobrol deh secara langsung ya sama yang bersangkutan untuk pengalaman dia tuh. Mungkin lo bisa ngasih kesimpulan atau gimana gitu apa yang udah dialamin sama si Sylvie itu. Jadi gua rasa sih lo bisa ngasih masukan-masukan yang lebih baik gitu buat si Sylvie dan keluarganya mungkin gitu kan. Ya. Jadi kemarin memang gua sempat ngeliat ya di konten kemarin itu kemarin tuh memang ada di sebelah kanan belakang dia itu memang ada itu makhluknya itu tinggi besar hitam. Makanya saya udah nggak mau ngeliatnya karena jelas itu suatu gesekan, jelas pasti saya muntah gitu kan. Pasti saya muntah kalau udah ngeliat begitu gitu. Dan waktu itu juga kita kan sharing bertiga. Dan secara tidak sengaja gitu kita di kafe itu hadir juga itu ada kurang lebih itu tiga makhluk yang ngikuti dia.
Yang jelas sudah nempel di badan dia itu, yaitu salah satunya itu yang hitam besar itu. Bahkan saya pun sempat nanya kan ke dia kan, begitu ya, sempat tanya, Mbak Silvi itu pernah nggak mimpi seperti itu? Ya maaf nih ya sekali Iya, lagi ya, maaf sekali kita lagi. bukan kita pengen konten vulgar atau gimana, kita juga udah minta izin sama yang bersangkutan untuk bisa menceritakan kisahnya si Silvi tersebut kan. Dan kebetulan juga si Silvi seharusnya bisa hadir di sini. Berarti kita bertiga harusnya bisa ngonten bareng, bisa sharing bareng lah. Karena ada keperluan dia di Ciamis di kampungnya kemarin dia pulang kan. Jadi nggak bisa ngobrol bareng lah sama kita kan. Ya insya Allah kedepannya mungkin si Silvi, Mbak Silvi, kita bisa ngobrol bertiga buat part-part berikutnya lah gitu. Oke Bang Dev, lanjut lagi Bang Dev. Oke, kita lanjut dari pas pembahasan kemarin itu ya. Memang jelas sudah saya lihat dengan batin saya itu jelas, walaupun saya belum pernah ke rumah beliau gitu yang Mbak Silvi itu. Saya lihat di situ rumahnya ada 3 kamar di bawah itu. Cuma yang di kamar tengah itu memang itu ada sosok perempuan tapi nenek-nenek lah begitu ya. Kalau katakan nenek-nenek. Ya mungkin kalau saya katakan itu positif memang nenek-nenek itu, satu nenek-nenek. Dan kalau yang hitam besar itu memang itu udah ngancik. Kalau kata bahasa ngancik itu udah nempel di badan dia tuh si makhluk itu. Jadi adapun dikatakan dia udah suka gitu. Si makhluk itu udah suka sama si Silvi. Cuma saya memang tempo hari saya tanya, saya berinteraksi langsung dengan makhluk itu, walaupun tanpa sadar kalian ngobrol, tapi saya langsung berinteraksi dengan makhluk seperti itu. Dia katakan bahwa dia tuh memang dulunya memang udah di situ. Gitu. Udah di rumah si Silvi itu. Udah di rumah si Silvi itu sebelum ada bangunan rumah itu udah ada, dia udah ada di situ gitu. Dan satu lagi ya, maaf. Satu lagi itu ada seperti dayang, tapi nggak tahu dia warna baju hijau itu. Kadang dia entah kapan pun dia kadang datang. Itu bisa dikatakan ya seperti dayang begitulah gitu. Tapi dalam artian si dayang itu bisa dibilang energi positif kah atau energi negatif kah? Kalau itu sih gini, itu perumahan di situ ya bisa dikatakan perumahan Citra ya. Yang di sini Citra Raya. Citra Raya itu kan identik dengan yang namanya patung kuda ya. Jelas. Ya maaf bukan ini ya. Ya seperti itulah kita nggak mau bahas terlalu dalam masalah untuk perumahan itu, yang pastinya kapan saat dia datang ke rumah itu dengan ada 3 ekor kuda ataupun 2 ekor kuda begitu, kereta kencana ya, gitu. Seperti itu. Ini maksudnya emang makhluk yang ada di perumahan itu apa? Ya, itu kepunyaan perumahan itu. Pemilik jadi piaraan lah kasarnya ya. Oke. Jadi memang pas saya kemarin melihat kontennya, memang itu berdiri tegak dia di samping kanan kalau nggak salah, di samping kanan. Makanya saya nggak mau lihat terlalu lama. Itu langsung positif. Saya lihat pasti muntah, makanya saya langsung matiin. Memang seperti itu. Oke. Sebenarnya bisa aja untuk dinetralisin di rumah dia itu bisa, tergantung dari Mbak Silvinya mau atau tidak gitu, ataupun keluarganya gitu. Kalau memang mau ya insya Allah saya dan rekan-rekan yang lain insya Allah siap menetralisirkan di rumah tersebut, rumah dia Mbak Silvi itu. Gitu. Oke. Mungkin Oke, silakan Bang. Gua rasa sih untuk pengalaman Mbak Silvi ini cukup apa namanya, interaksi makhluk itu tuh cukup intens gitu sama sama anggota keluarganya si Silvi itu, yang gua tangkap sih. Hadir. Hadir. Mungkin dia nggak suka disebut-sebut namanya gitu ya, yang ada di badan Mbak Silvi itu ada hadir di depan kita ini. Jelas, memang dari sore juga udah ada, cuma dia sekarang makin dekat.
apa sih yang kita bicarakan, mungkin seperti itu, dia pengen tahu aja, penasaran kan. Tapi kalau emang di sini sekali lagi kita nggak ada maksud buat apa ya namanya, menyinggung ataupun mengusik kehidupan orang lain ataupun makhluk lain. Cuman kita di sini pengen berbagi cerita atau sharing sekali lagi untuk teman-teman, supaya ya mudah-mudahan sih ada manfaatnya kan. Siapa tahu teman-teman ada yang tadinya merasa cuek atau gimana kan. Soalnya kan kita hidup di dunia ini kan bukan kita sendiri, pasti ada makhluk yang lain juga kan. Ya pasti itu. Lebih banyak makhluk seperti itu daripada kita. Ya, mungkin gua pengen tahu nih Bang Deo nih. Lu tuh istilahnya punya indera keenam ini emang dari kecil apa emang lu pelajari tirakat apa gimana gitu? Jadi kalau untuk gua pribadi bisa dikatakan mendadak ya, bisa dikatakan orang itu 101 atau berapa satu gitu ya. Intinya dadakan gitu, kayak tahu ya gitu ya, tahu goreng dadakan. Ya seperti itu. Gua nggak pernah yang namanya kita mempelajari ilmu seperti apapun, enggak. Terus apapun enggak, cuma memang gue itu hobinya diving, nyelam. Oh, tadinya menyelam lo ya? Nyelam, diving lah, spear fishing itu ataupun kita pre-dive itu nyelam. Ya mungkin di situ kalau kata orang-orang yang gue ajak sharing, kayak seperti guru-guru silaturahmi, sering silaturahmi aja gitu ya. Katanya memang ada beberapa yang ikut dari laut gitu, dari badan. Ya itulah dia. Jadi awalnya gue nggak paham kenapa sih gue muntah-muntah, gitu kan. Setelah gue sharing dengan orang-orang yang paham seperti itu, memang itu suatu gesekan gitu ya, antara goib dan goib gitu, seperti itu. Jadi larilah seperti ini gitu kan. Makanya sekarang udah bisa dipahami kalau pas muntah ataupun pusing itu pasti sudah jelas ada gesekan energi situ, entah negatif positifnya pasti ada. Tinggal ya untuk masalah ngelihat gue tersebut, kalau untuk gua pribadi untuk langsung melihat gini nggak bakal bisa, tapi paling dari hati ini adanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Lu bisa merasakan ya? Iya ada, ya. Ada bentuknya seperti ini, hati ini ya. Berarti lebih ke mata batin ya, yang lihat ya daripada mata visual langsung gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, gua paham. Menarik juga ya. Terus gini nih, kemungkinan kan Mbak Silvi ini pasti gue undang lagi ya, dan beliau pun bersedia untuk sharing lagi. Mungkin lu bisa ngejelasin lebih dalam lah apa yang lu lihat di Mbak Silvi atau keluarganya gitu. Ya sekali lagi paling itu tergantung dari Mbak Silvinya mau atau tidak, ataupun keluarganya mau atau tidak, kita bahas seperti itu. Kadang kan kita takut juga gitu ya, bukan takut ngerasa gimana gitu kan. Kalau kita menjelaskan seperti itu, takutnya mereka berpikir negatif ke kita. Padahal kita, tujuan kita baik untuk dia, apalagi dia seorang partner kita juga gitu kan, Mbak Silvi itu. Lagi-lagi kembalikan kepada Mbak Silvi atau ke keluarganya gitu kan, ataupun mau dinetralisir yang negatifnya silahkan, insya Allah saya bantu dengan rekan-rekan saya itu. Oke. Beberapa di situ. Terus selain sosok yang dayang apa yang tinggi besar itu, mungkin masih banyak pasti ya jelas banyak. Itu posisi itu kemarin tuh ada posisi di dapur sampai sumur itu banyak banget itu. Kalau dikatakan gini, itu bukan satu atau dua makhluk lagi, itu udah banyak itu. Tapi secara ininya lu belum pernah ya ke tempatnya, ke kampungnya Mbak Silvi kan belum pernah kan? Belum pernah. Ya kita juga baru kenal juga belum lama sih sama Mbak Silvi, cuman baru beberapa bulan terakhir inilah, karena kita ada proyekan juga kan sama Mbak Silvi. Nah disitulah kita tahu, karena kita sering ngobrol, kita sering sharing kan, sering ketemu juga. Disitulah kita tahu kalau Mbak Silvi itu, mungkin lu inget deh ya, pas pertama kali Silvi itu ketemu sama kita tuh, pas
Oh iya, Pas makan-makan kita itu ya. makan itu ya. Pas Makan. kita makan-makan sama teman-teman yang lain. Kan gue ngerasa apa ya, kok lu langsung baru berapa suap makan lu langsung keluar kan. Cuman gue di situ belum notif sih, belum nge. Apa sih yang lu rasain gitu, gue belum nge. Cuman gue pikir mungkin lu udah kenyang apa gimana kan. Iya. Cuman setelah lu jelasin ke gue sih, ya gue merinding juga sih dengernya. Gue nggak nyangka gitu maksudnya. Iya. Nggak nyangka bahwa si Sylvie itu ada something lah gitu, ada sesuatu kan. Jadi memang pas dia datang itu sama kawan kita itu Diga itu ya, memang belum ada dia datang. Kata cakep juga nih cewek ini kan, ya yang namanya cowok gitu kan. Iya. Duduk kita pas mau makan, kok dia lain nih, langsung ngontak ke batin kan, sakit. Dilihat ada dua sosok makhluk yang didampingin dia. Dia kata gini, lu makan dan nawar-nawarin nih. Oh gitu. Gitu, lu makan dan nawar-nawarin. Otomatis dong gue keluar. Karena kenapa? Gak mau gue di saat pas makan begitu gue muntah kan, nggak enak sama yang lain kan. Tuh, gue keluar begitu kan. Yang gue lihat di situ ya itulah, dua itu yang nempel, satu perempuan nenek itu yang mengikat. Tapi kalau kata gue tuh yang nenek itu positif, entah buyutnya entah neneknya nggak tahu gue. Tapi masih ada hubungan lah gitu. Tapi kalau untuk yang tinggi besar itu jelas udah dari sananya, dari sekian lama di situ, belum ada bangunannya, dia udah di situ gitu. Udah bertempat di situ ya. Di situ Untuk makhluk-makhluk yang tinggi besar itu. Mungkin ini sih yang jadi pertanyaan gua tuh, si Sylvie itu cuman sekedar mimpi kah atau apakah? Jadi begini, kalau yang gue pahami sih menurut pengalaman itu, kalau kita ataupun yang kita bahas Sylvie tadi itu udah mimpi berhubungan seperti itu, jelas itu yang ngancik ataupun yang nempel, yang ikut ke badan dia itu suka sama dia, begitu. Khususnya itu ada yang ada di depan kita ini sekarang ini, dia melototin kita ini sekarang nih. Wow. Matanya merah. Wow. Sorry Mbak, kita nggak ada niat ganggu ya Mbak. Tinggi besar itu. Aduh, berat sih punuk gue, cing. Oke, mungkin dari cerita Mbak Sylvie itu pasti masih banyak yang menarik ya. Mungkin teman-teman juga pasti penasaran, soalnya gue lihat dari komentar-komentar kemarin itu cukup antusiasnya cukup besar lah, gue bisa bilang begitu. Makanya gue masih pengen ngangkat pengalaman dari Mbak Sylvie ini. Cuman ya kebetulan Sorry. masih bisa lanjut kira-kira Bang Leo? Siap, lanjut. Nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa, cuma saya minta maaf aja, minta izin sama beliau nih. Seperti itu. Kalau misalkan emang udah nggak bisa dilanjut ya kita bisa skip sampai sini apa kita lanjut gimana? Gitu, terserah. Ya gue juga nggak mau sampai ada sesuatu yang negatif lah gitu. Ya. Karena kan kita bikin acara ini tuh cuman istilahnya pengen berbagi, Ya. pengen berbagi atau sharing pengalaman-pengalaman kita ya, khususnya di dunia Channel teror ya. Iya, gue sih pengennya yang asik-asik aja sih. Cuman kalau emang lu berat apa gimana, ya kita bisa skip. Siap, oke, mungkin kita di sini aja dulu ya, karena ini luar biasa ini kekuatannya. Gitu ya. Luar biasa, mungkin kita netralisin dulu lah. Nanti kapan kita ada waktu, minta izin dulu sama Mbak Sylvie dan keluarganya, kita coba, insya Allah ya, lagi-lagi kan kita minta pertolongan sama Allah ya, untuk menetralisir ke rumahnya Mbak Sylvie itu.
kita cuma mencoba aja gitu. Oke. Sorry teman-teman ya. Ini ternyata nggak sesuai dengan harapan gua pribadi sih. Gue sih sebenarnya pengen lebih ngorek lebih dalam lagi nih. Cuman karena kondisi situasi buat saat ini nggak memungkinkan, dan yang jelas next gua sama Bang Deo sama teman-teman Terror Project, gue pasti ngasih sajian yang menarik lah buat kalian, buat para subscriber atau viewers, untuk bisa menikmati cerita-cerita horor di Terror Project. Mungkin Bang Deo ada pesan-pesan yang bisa lu sampein apa gimana sebelum gua nutup podcast kali ini? Jadi ya oke. Sebelumnya ya lagi-lagi gua minta maaf. Bukannya berarti gua sok paham hal seperti itu ya, bukannya gua sok pintar, tapi lagi-lagi kita cuma sekedar sharing, betul nggak? Sekedar sharing. Jadi ada kawan-kawan ataupun teman-teman di luar sana yang pingin sekedar paham ataupun sharing sama saya pribadi, insya Allah saya siap bantu gitu kan. Karena lagi-lagi kadang kita tidak tahu, kadang kita tidak paham gitu. Adapun yang ikut kita ataupun tidak gitu kan. Kadang suatu yang negatif seperti itu tuh kadang efeknya jelek sih kadang-kadang ya. Jeleknya seperti halnya seperti gini. Kadang membuat di zona nyaman kita kalau udah ya terlalu sekarang main handphone ya. Kalau udah handphone jadi handphone aja. Itu sebenarnya ya jelas. Tuh, seperti itu. Kadang kita mau mengerjakan aktivitas apapun yang lain kadang dibikin males. Seperti itu. Lebih ke negatifnya ya? Ya, lebih banyak ke negatifnya seperti itu. Adapun yang niatan kita mau ibadah ataupun kita mau bekerja, kadang kita dibawanya malas. Ya itu, pembawaannya lebih seperti hal kecilnya seperti itu dah. Itu cuma sebagian kecilnya yang efek negatif yang negatifnya. Oke. Oke ya, menarik banget sih kalau menurut gua. Cuman dia berhubung Bang Deo juga harus netralisir situasi yang ada di sini. Gua sama Bang Deo sama kru Terror Project, gua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini mencekam.